Teman-teman masih ingat sholat pertama yang kita kerjakan setiap hari, sholat apa namanya? Subuh. Apa artinya subuh? Tuh, ini masalahnya. Ini kata Al-Quran sendiri ya, kata Al-Quran sendiri. Nanti akan ditemukan orang yang ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam ibadahnya. Contoh sholat. Kata Allah, akan ada orang sholat yang saat sholat tidak mengerti apa yang ia baca dan dia lakukan dalam sholatnya. Jujur tanyakan pada diri kita, sampai detik ini, dari sekian ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan kita ruku tapi nggak ngerti yang dibaca. Sujud tak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk? Mustahil. Kembali ke sini, kenapa sholat pertama itu disebut dengan subuh? Teman-teman, ternyata semua nama sholat dari subuh sampai isya plus bacaan dan gerakan dari takbir sampai salam itu bukan sekedar gerakan semata. Semua ada artinya, ada maknanya, dan diajarkan oleh Nabi langsung. Subuh disebut dengan subuh, ada dua kata. Satu, fajar, Quran surah ke-17 ayat 78, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Kedua, subuh di surat At-Takbir, was subhi idza tanaffas. Kenapa disebut fajar? Fajar itu pancaran positif, pancaran kebaikan. Jadi kalau yang baik disebut fajar, kalau yang jelek disebut fujur. Fujur ada di Quran surah 91 ayat 7 sampai 8. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu rambatan gelombang buruk yang muncul dari nafsu. Ya, ditembuskan ke elemen tubuh kita. Misal gini. Tiba-tiba pengen marah. Ya, di tubuh kita mengatakan melotot, maka ini ada pancaran di hati kita nyambung kemudian ke mata. Ini rambatan dari sini ke mata disebut fujur namanya. Mau ke tangan pukul, masuk ke tangan. Itu rambatannya disebut fujur namanya. Ya. Yang baiknya disebut fajar. Ya, misal saya ingin sholat, tiba-tiba hati mengatakan sudah azan, merambat ke kaki, cepat melangkah, cepat wudhu. Nah, itu rambatannya disebut fajar namanya, atau infajar. Ini pasti ada, ya. Fujur nama lainnya nafsu. Disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Takwa, rambatan fajar, sumbernya takwa, disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Di jiwa kita ada takwa, ada nafsu. Takwa yang dorong malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Nafsu yang dorong setan disebutkan sama 88 kali. Di setiap Anda akan mengerjakan satu hal, pasti akan yang mendorong pada yang baik, akan mencegah dari yang baik itu nafsu. Pasti itu. Pak Alpian mau tanda tangan proyek, tiba-tiba disodorkan, Pak, ini Pak, kok begini proyeknya? Perbaiki, karena ada yang nggak beres. Tapi fee-nya lumayan Pak, 1 miliar. Nggak bisa. Jiwa takwa mengatakan jangan terima Pak. Bapak mengatakan maaf, ini jari tahiyat, gak akan pernah dipakai maksiat. Perbaiki, datang lagi. Ini Pak, kok sama? Fee-nya diperbaiki Pak, 100 miliar. Nafsunya mulai berkata, terima. Takwanya bilang, jangan. Akhirnya beliau katakan, tangan tahiyat gak akan pernah dipakai maksiat. Tapi tunggu, saya istiqoroh dulu. Nah, waktunya, ini salatnya disebut fajar. Kenapa disebut fajar? Karena saat kita tidur, terus dengar suara azan, Allahu Akbar, maka memancar dari iman kita, rambatan untuk merespon suara itu, bangun kita untuk menunaikan salat. Waktunya disebut subuh. Kenapa disebut subuh? Dari kata asbah. Asbah itu artinya yang siap dengan rencana. Ya, orang Islam tuh nggak ada yang bangun dari tidurnya kecuali punya rencana jelas yang akan dieksekusi di hari itu. Makanya sebelum kita bekerja mengeksekusi itu, kita datang menghadap Allah supaya Allah berikan kemudahan di setiap aktivitas kita. Coba lihat manajemen Nabi. Bukankah sebelum tidur beliau istighfar dulu? Dirinci pekerjaannya, dicatat yang akan dikerjakan besok, istighfar 70 kali, 100 kali, sehingga dengan istighfar saat tidurnya tenang. Coba kita biasakan. Ada yang baca Quran, ada yang istighfar. Kalau nggak percaya silahkan cek. Begitu Anda lakukan, tidurnya enak. Besoknya rencana itu sudah siap. Makanya ketika bangun, siap jam 7 mau kemana, jam 8 ada di mana, jam 12 kerjakan apa. Sebelum mengerjakan itu, datang kepada Allah, sujud, ya Allah, saya punya rencana ini, tolong mudahkan. Begitu caranya. Itu yang disebut dengan subuh. Nah, sekarang kembalikan peta hidup kita mau seperti apa ke depan. Ijtihad. Jihad itu eksekusinya, aksinya, actionnya, perjuangan fisiknya. Rencananya apa? Tahajud malam nanti. Bismillah. Jam berapa? 2:30. Baik, yuk kita mulai rencanakan. Eksekusi rencananya. Bagaimana cara kita bangun 2:30? Pasang alarm. Jam berapa alarm dipasang? 3 kali. Pertama 1:30, kedua 2 kurang 1/4, ketiga jam 2 lewat 1/4. Baik.
Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Ketiga siap-siap. Why? Siap, bangun. Jihad. Awas, ini penting ya. Jihad itu jangan dipersempit maknanya kepada situasi peperangan saja, tidak. Banyak jihad itu luas sekali medannya. Karena jihad itu perjuangan fisik. Dan maaf ya, maaf sekali, dalam konteks perang pun bukan menyerang orang, tapi membela diri saat diserang. Di Islam itu bukan agama ekspansi. Cek di sejarah, nggak ada Islam menyerang. Yang ada itu membela diri saat diserang. Atau saat orang lain dizalimi dan kita diminta untuk terlibat, kita membantu. Ini bukan dalam konteks sekarang yang banyak dibincangkan, tembak orang, bom orang, nyerang orang, bukan. Itu waktu kejadian bom Tamrin itu pertama, saya di Lampung posisinya. Itu begitu meledak, tuar. Pertanyaan pertama Pak di majelis taklim, Ustaz, apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Kaidahnya beda. Nah, misal mencari nafkah itu jihad. Cari nafkah jihad. Quran surah keempat ayat 34, paling kiri sebelah atas. Tugas pertama ketika menikah, kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Setiap lelaki itu diminta oleh Allah untuk mengatur bagian rumah tangganya. Jadi pemimpin di rumah tangganya. Ya bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena diberikan kemampuan untuk memimpin. Di pemimpin itu ada di suami. Dan ciri khas pemimpin, Bu, biasanya ciri khas pemimpin apa, Bu? Bukan tegas, bukan. Ciri khas pemimpin itu tidak mau dipimpin. Makanya kalau ada sesuatu, masukkan lewat usulan, jangan beri saran. Kalau saran susah, itu pemimpin. Baik, tapi yang paling luar biasa kata Allah, perhatikan kalimatnya indah sekali. Wa bima anfaqu min amwalihim. Saya berikan tugas untuk mencari nafkah. Ketika seorang lelaki bertugas mencari nafkah, ingat ya, konteks apapun, kalau perempuan nanti bekerja bukan nafkah poinnya. Bisa hobi, ya, bisa aktivitas, tapi nafkah kalau sudah menikah itu ada pada suami. Perempuan tidak. Kalaupun tidak dilarang perempuan bekerja, tidak. Sayyidah Aisyah mengajar, ada yang para sahabiah jadi perawat, ya, ada yang pengajar. Banyak dulu sahabat Nabi yang perempuan mengajar. Ya, kan ada pelajaran-pelajaran khusus perempuan. Ya, ada bagian perawat, ada dokter. Ini kan yang ngandung perempuan, masa yang periksa laki-laki? Ya, ada bagian perempuan tertentu, itu silahkan bekerja boleh. Tapi nafkah laki-laki. Begitu lelaki meniatkan pekerjaannya karena Allah untuk mencari nafkah, itu setiap langkahnya jihad fisabilillah. Wafat, syahid. Maaf ya, apakah selama Anda bekerja sudah diniatkan ibadah? Jangan-jangan cuma kerja aja. Kalau cuma kerja, apa bedanya Anda dengan yang belum beriman? Anda wafat juga. Kerja di gedung yang sama, berangkat menemukan kemacetan yang sama. Apa bedanya iman kita dengan yang lain? Satu, kita pasti wafat, pasti pulang. Dan kita nggak bisa pilih, ya nggak bisa pilih. Antum bisa duluan, saya belakangan mungkin. Atau ditukar, saya belakangan, Anda duluan mungkin. Atau memang saya bisa duluan, ya duluan menyolati Anda. Oke, paham ya? Jadi ibu di rumah jihad, Bu, pada anak, perawat, mengandung itu sudah jihad. Jadi kalau wafat dalam proses saya melahirkan atau sedang mengandung itu syahid. Itu jelas nggak ada perbedaan pendapat. Anak-anak yang sekolah niatkan ibadah, Bu, Pak. Mohon maaf ya, mesti ada bedanya. Iman kita di rumah mesti itu terpancar kepada anak-anak. Ajarkan mereka sekolah yang baik. Pilih sekolah yang mengajarkan sholat, mengajarkan baca Quran. Sekarang banyak kok. Fisikanya bagus, Qurannya bagus, kimianya bagus, sholatnya juga bagus. Cari. Kalau bisa dunianya bagus, akhirat bagus, kenapa hanya pilih dunia saja? Siapkan. Itu jihad. Jika kita ingin benar mengeluarkan petunjuk ini, seperti orang dulu pernah melakukannya, maka kata Allah melalui lisan Rasulullah, turun Quran surah ke-29 ayat ke-45. Satu ini aja kita kerjakan, insya Allah ini akan beda kita rasakan. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Jika kalian kemudian hidup di muka bumi, maka keluarkanlah bimbingan dari Al-Quran sesuai dengan kebutuhan kita secara tematik. Utslu itu dari kata tilawah. Tilawah itu baca, pahami, amalkan. Karena itu setiap kita baca Al-Quran, di sampingnya pasti ada yang menerjemahkan supaya kita paham. Betul kan? Ketika ada yang baca Al-Quran, di sampingnya ada siapa? Ya, sari tilawah kan? Baik, sari tilawah itu bahasa Indonesia. Ya, sari, sebetulnya tilawah saja. Tapi mungkin saat yang menerjemahkan dulu pertama di Indonesia, namanya Bu Sari. Karena itu disebut sari tilawah. Ya, kalau Adi mungkin ada tilawah gitu kan? Nah, jadi teman-teman, caranya begini. Anda keluarkan sesuai kebutuhan. Enggak semua ayat Quran mesti kita kaji. Kalau mau dari awal dari akhir, bagus. Kalau baca silahkan, hatamkan, Nabi juga hatamkan. Tapi kalau Anda ingin ambil sesuai passion kita, Anda pebisnis, kenapa nggak mengeluarkan ayat bisnis di Quran? Teman-teman yang diperminyakan, keluarkan ayat-ayatnya ada. Quran surah At-Tur,
Surah 52 itu, keluarkan. Ya, wal bahrul masjur. Dan jika Anda akan melakukan eksplorasi di laut, carilah laut yang punya nih kualifikasi begini. Yang di bawahnya ada endapan tanah yang melahirkan api, kata Allah tuh. Itu potensial ada minyaknya. Kalau yang kerja di batu bara, turun Quran surah Fatir, surah 35 ayat 27 sampai 29. Ini jenisnya. Ada yang kelihatan dari jauh, ada yang harus digali, ada yang kelihatan dari jauhnya kelihatan hijau, ada kelihatan menghitam. Disebutkan langsung. Ada. Kenapa nggak Anda turunkan dalam bentuk-bentuk tematik yang itu bagian kita? Ada yang pokok, ada yang spesifik. Yang pokok tentang sholat, karena semua orang sholat. Tentang ayah. Anda jadi ayah berapa tahun? Kenapa nggak dikeluarkan di Quran ayat-ayat tentang ayah? Kenapa nggak dikeluarkan di Quran ayat-ayat tentang ibu? Jangan jauh-jauh dulu bicaranya. Tentang belajar. Nah, nanti eksekusinya, kalau mau cepat, buka kitabnya Al-Imam Al-Bukhari. Ada kitab hadis, saya akhiri, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari dan sangat populer.